warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waners, Kami dari kelompok 1 ingin membuat tugas video tentang PKM VGK atau Program Kreativitas Mahasiswa Video Gagasan Konstruktif dengan tema Energi Baru Terbarukan atau EBT dengan judul yang mengusung adalah ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Perkenalkan, nama saya Alfa Cakar Matiko dengan NIM 1010624000015. Saya Naya Novelia Syahdi Putri dengan NIM 1010624000029. Saya Rensi Putri Auliana dengan NIM 10106240056. Saya Alfi Rizky Albar dengan NIM 1010624000036. Oke, langsung lanjut ke materi. Cekidot. Oke, di masa sekarang masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan energi fosil dan masih sangat berketergantungan juga. Dan energi fosil ini semakin lama semakin berkurang jumlahnya secara signifikan. Energi fosil ini banyak sekali menghasilkan gas emisi karbon yang dihasilkan dari banyak sekali pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar energi fosil seperti pembangkit listrik, tenaga diesel, dan lain sebagainya. Terus energi fosil ini yang terus-terusan digunakan tanpa adanya solusi dari pemerintah membuat banyak sekali permasalahan di masyarakat. Oke, terus seperti efek gas rumah kaca dan polusi udara berlebih yang bahkan bisa memicu adanya penyakit saluran pernapasan yang sangat mengganggu bagi masyarakat seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Secara nasional, Indonesia tercatat 86% masih menggunakan energi berbahan bakar fosil yang menyebabkan angka polusi Indonesia cukup tinggi dan udara di sekitarnya sudah tidak layak. Nah, oleh sebab itu, pemerintah sudah mengambil jalan yang cukup berani dengan adanya masa transisi dari ketergantungan menggunakan bahan bakar fosil menjadi EBT, yaitu energi baru terbarukan. Pemerintah membuat suatu terobosan seperti lebih mengandalkan energi baru terbarukan yang jauh lebih efisien dan lebih ramah terhadap lingkungan di sekitarnya. Pemerintah sudah membuat banyak sekali pembangkit listrik energi terbarukan sebagai alternatif dari bahan bakar fosil yang sudah menipis ini. Sebagai contoh, ada PLTA Riam Kanan yang berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Tengah. Pembangkit listrik tenaga air ini membantu pemerintah dalam mengalirkan listrik melalui arus Sungai Barito untuk membantu kelistrikan di daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai wilayah di Kalimantan, masih banyak menggunakan minyak bumi atau energi fosil yang memang banyak sekali menghasilkan emisi karbon yang sangat besar, kemungkinan untuk merubah iklim yang berada di wilayah tersebut. Bahan bakar fosil di Kalimantan masih sangat mendominasi seperti pada wilayah Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, pembaruan energi baru terbarukan baru mencapai 10%, maka 90%-nya masih bahan bakar fosil. Di Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang memiliki pencapaian EBT tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 35,83%. Meski begitu, 64,17%-nya masih menggunakan energi fosil. Sedangkan di wilayah Kalimantan Barat masih berupa rencana untuk pembangunan PLTBM. Wilayah Kalimantan memiliki berbagai potensi pembangkit listrik energi baru terbarukan seperti energi surya, PLTS, biomasa PLTBM, energi air PLTA, dan energi panas bumi PLTP. Hal ini yang akan membantu negara untuk mencapai tujuan SDGs di tahun 2030 yang harus segera dilakukan untuk mengurangi emisi lebih banyak lagi. Yang saya rasa sih kayak makin agak gersang gitu, terus juga jadinya mulai timbul penyakit-penyakit baru kayak mulai batuk-batuk atau flu gitu. Jadinya menandakan kalau misalnya polusi ini lebih banyak dari sebelum-sebelumnya gitu. Mengapa energi terbarukan penting untuk SDGs?
Energi baru terbarukan ini memainkan peran penting dalam mencapai SDGs. Berikut adalah beberapa alasan mengapa energi baru terbarukan penting untuk SDGs. Yang pertama, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemanfaatan energi fosil telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan dampak buruknya. Dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Yang kedua, yaitu meningkatkan ketersediaan energi. Energi baru terbarukan ini dapat memenuhi kebutuhan energi dunia yang semakin meningkat. Sumber energi baru terbarukan ini tidak terbatas dan dapat diakses oleh hampir seluruh wilayah di dunia. Selain itu, teknologi energi baru terbarukan ini juga semakin berkembang dan semakin efisien, sehingga dapat diakses dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang ketiga, yaitu meningkatkan ketahanan energi. Energi baru terbarukan ini dapat meningkatkan ketahanan energi negara. Dengan memanfaatkan sumber energi baru yang ada di wilayahnya, sebuah negara dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi impor. Yang keempat, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan ini dapat memberikan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan energi baru terbarukan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Selain itu, biaya investasi dan pemeliharaan teknologi energi baru terbarukan ini cenderung lebih terjangkau dan stabil dibandingkan dengan energi fosil yang fluktuatif. Mengenai pembangkit listrik tenaga surya, cara kerjanya. Gimana sih cara kerjanya? Nah, yang pertama itu ada penangkapan energi matahari. PLTS menggunakan panel surya atau solar panel yang terdiri dari sel-sel fotovoltaik atau PV. Ketika sinar matahari mengenai panel surya, partikel cahaya atau foton diserap oleh sel-sel PV. Nah, yang kedua, konversi energi cahaya ke energi listrik. Proses ini mengubah energi cahaya menjadi listrik arus arah atau DC. Gimana sih caranya mau mengubah ke AC? Nah, itu tuh caranya menggunakan inverter, teman-teman. Nah, listrik AC ini dapat digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik rumah tangga. Terus listrik DC dari panel surya diubah menjadi listrik arus bolak-balik atau AC oleh inverter yang tadi sudah aku bilang. Terus yang keempat, ada distribusi listrik. Nah, listrik yang dihasilkan dapat digunakan langsung ataupun mau disimpan dalam baterai untuk penggunaan malam hari. Dapat disalurkan ke jaringan listrik secara langsung. Terus yang kelima, itu ada pemantauan sistem. Sistem PLTS biasanya dilengkapi dengan alat pemantau untuk mengukur efisiensi dan kinerja panel surya. Berikut kelebihan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya secara umum. 1. Hemat biaya listrik. Hal ini dapat membantu mengurangi ketagihan listrik bulanan. 2. Investasi jangka panjang. PLTS memiliki masa pakai 20 hingga 30 tahun. 3. Biaya operasional yang rendah. 4. Energi yang tidak habis dan ramah lingkungan. 5. Mengurangi polusi udara. 6. Mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. 7. Tidak menghasilkan limbah berbahaya. 8. Perawatan yang mudah. 9. Meningkatkan kemandirian energi. 10. Mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik. 11. Membantu komunitas terpencil. 12. Meningkatkan kesadaran lingkungan. Dan yang ke-13, membantu membuka peluang kerja. Itulah kelebihan dari PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama adalah biaya awal yang mahal. Biaya awal untuk memasang PLTS dapat sangat mahal, tergantung pada ukuran rumah atau bangunan. Yang kedua, tergantung pada cuaca. Efisiensi PLTS bergantung pada kondisi cuaca, sehingga akan menurun saat hujan, kabut tebal, atau mendung. Yang ketiga, memerlukan perawatan rutin. Panel surya perlu dibersihkan secara teratur dari kotoran atau debu, dan inverter dan baterai perlu dipantau. Yang keempat, tidak efektif di daerah yang tidak banyak matahari. PLTS ini membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk menghasilkan listrik. Yang kelima, tergantung pada jaringan listrik. PLTS on-grid bergantung pada jaringan listrik umum, sehingga akan mati saat terjadi pemadaman listrik. Yang keenam, tidak mandiri. PLTS on-grid tidak dapat menyimpan energi yang
hasilkan untuk digunakan di malam hari atau saat cuaca buruk. Yang ketujuh, tidak bisa dipindahkan. Panel surya tidak dapat dipindahkan karena beresiko rusak dan biaya pemindahannya sangat mahal. Yang kedelapan, harus dipasang oleh profesional. Panel surya harus dipasang oleh profesional yang ahli di bidangnya. Yang kesembilan, dampak pada lingkungan. Proses pembuatan panel surya dapat menghasilkan limbah dan polusi. Yang kesepuluh, itu membutuhkan lahan yang sangat luas. Proses pembuatan panel surya memerlukan lahan yang sangat luas, sebagai contohnya seperti menggunakan ground mounting yang membutuhkan cukup banyak luas tanah.